Welcome to my channel, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep lumpia rebung ala Semarang. Ini lumpia rebung khas Semarang bersama dengan saus cocol gula merahnya. Cocok banget dijadikan sebagai menu takjil di bulan Ramadan ini. Oke, langsung aja ke cara membuatnya. Pertama-tama di sini aku siapkan terlebih dahulu bahan-bahan isian lumpianya. Tentunya di sini sediakan kulit lumpia ya. Kemudian ada rebung yang sudah direbus dan dipotong-potong memanjang korek api seperti itu. Kemudian di sini isiannya juga aku ingin menambahkan potongan daging ayam, irisan wortel yang dipotong korek api juga seperti ini. Kemudian ada cincangan bawang merah, bawang putih, dan juga irisan daun bawang. Tak lupa juga aku tambahkan 2 butir telur. Untuk takaran selengkapnya ada di deskripsi box ya. Di sini pertama-tama aku akan orak-arik terlebih dahulu telurnya untuk bahan isian lumpianya. Aku gunakan sebanyak 2 butir telur, kemudian di sini cukup diorak-arik saja. Aku tidak tambahkan garam lagi karena nanti akan ada bumbu dari isian lumpianya sendiri ya, dan ini akan dicampur. Kalau sudah diorak-arik sampai matang, bisa kita matikan kompornya dan telurnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan memasak isian lumpianya. Panaskan kembali minyak dalam wajan. Kalau minyaknya sudah panas, bisa kita tumis cincangan kasar bawang merah dan bawang putihnya. Kita tumis sampai harum. Selanjutnya masukkan potongan dadu daging ayamnya ya. Kita masak terlebih dahulu daging ayamnya sampai matang atau setengah matang pun boleh. Jangan lupa tambahkan air agar bawang putihnya tidak mudah gosong. Selanjutnya kita masukkan juga irisan wortelnya dan kita aduk-aduk agar matang. Kalau sudah diaduk sebentar, bisa kita tambahkan juga rebungnya. Dan di sini akan kita beri bumbu, yaitu ada saus tiram sebanyak 2 sendok makan atau setara dengan 1 saset saus tiram ya. Kemudian kita beri juga sebanyak 3 sendok makan kecap manis, atau kalau ingin lebih manis bisa ditambahkan lagi sesuai selera ya. Untuk resep bahan takaran selengkapnya ada di deskripsi box, teman-teman bisa cek di bawah. Nah, ini kita aduk-aduk dulu perlahan. Selanjutnya di sini kita tambahkan bumbu lainnya seperti garam, kaldu, lada bubuk, dan juga gula pasir. Untuk takaran ada di deskripsi box ya. Selanjutnya kita aduk-aduk agar tercampur merata. Dan ini bahan isian lumpianya akan kita masak sampai kadar airnya benar-benar menyusut. Atau dalam artian kita masak bahan isian lumpianya ini sampai kering ya. Jadi airnya benar-benar sudah tidak ada. Dan kalau airnya sudah setengah menyusut, bisa dimasukkan irisan daun bawang dan telur yang sudah diorak-ariknya tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kita masak bahan isiannya sampai benar-benar kering ya, sampai tidak basah atau tidak ada lagi airnya. Kalau sudah, bisa kita matikan kompornya dan ini kita biarkan terlebih dahulu sampai benar-benar dingin. Kalau bahan isian lumpianya sudah benar-benar dingin, bisa kita cetak ke dalam lumpia dengan cara seperti ini ya. Di sini aku menggunakan kulit lumpia yang berbentuk lingkaran. Kalau teman-teman punya kulit lumpia yang berbentuk persegi atau persegi panjang, itu lebih enak ya dan lebih gampang dibentuknya. Bagian ujungnya bisa dioleskan dengan air atau air yang diberi dengan tepung tapioka atau tepung terigu juga bisa ya, supaya ujungnya ini bisa menempel jadi tidak mudah lepas. Kita isi semua lumpianya sampai isian lumpianya habis ya. Lumpia ini bisa kita simpan ke dalam wadah tertutup dan bisa juga ditaruh di dalam freezer sebagai frozen food untuk sajian menu takjil berbuka puasa ya. Jadi bisa disimpan sebagai stok frozen. Nah, kalau sudah di sini kita bisa goreng lumpianya ke dalam minyak yang sudah panas. Jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman karena ini mudah sekali matang. Jadi mudah gosong, harus sering dibalik juga. Jadi pastikan sering dibalik dan kalau sudah kecoklatan seperti ini bisa kita angkat. Tidak terlalu lama menggorengnya ya karena bagian isiannya ini sudah matang. Bisa dilanjutkan menggoreng secara bergantian sesuai dengan kebutuhan teman-teman di rumah, atau bisa kita simpan ke dalam freezer sebagai frozen food ya. Selanjutnya di sini kita buat saus cocol gula merahnya.
Pertama-tama masukkan 200 ml air ke dalam pan, kemudian tambahkan gula merah, bubuk bawang putih, dan juga garam. Kalau tidak punya bubuk bawang putih juga bisa diganti dengan bawang putih yang sudah dicincang atau dihaluskan ya. Kemudian ini kita aduk-aduk dan masak sampai mendidih seperti ini. Kalau sudah mendidih bisa kita masukkan larutan tepung tapiokanya. Jadi tepung tapiokanya dilarutkan dulu ke dalam air ya. Sambil diaduk baru kita masukkan ke dalam sausnya sehingga sausnya akan mengental seperti ini. Ini merupakan saus cocol gula merah ciri khas dari lumpia rebung ala Semarang ya. Nah ini sausnya sudah jadi dan siap untuk disajikan. Aku pindahkan ke dalam mangkuk. Nah teman-teman, ini dia lumpia rebung ala Semarang dengan saus cocol gula merahnya. Merupakan perpaduan yang otentik ya sebagai menu takjil di bulan Ramadan ini. Lumpia rebungnya ini enak banget, rasanya pas, teksturnya garing dan renyah di luar dan bervariasi di dalamnya karena ada sayuran dan juga daging ayamnya. Dimakan dengan saus cocol gula merahnya udah enak banget. Silahkan dicoba resepnya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.